Oke, kita mulai ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh diajukan di chat atau nanti bisa langsung aja open mic. Oke. Jadi hari ini kita akan mulai dengan komunikasi sel. Seperti yang dulu kita sebenarnya sudah pernah bahas ya, terutama bagi teman-teman yang sudah kelas 11. Oke, jadi komunikasi sel itu sebenarnya sama seperti komunikasi yang kita lakukan. Jadi biasanya kan, misal contoh sekarang kita sedang berkomunikasi jarak jauh. Sama juga sel itu juga bisa melakukan komunikasi. Nah, jenis komunikasi sel itu juga macam-macam. Jadi sel itu dia bisa berkomunikasi langsung. Misal contohnya ketika analoginya seperti ketika kita berbicara langsung dengan teman. Misalnya kita sedang berhadapan langsung gitu ya. Berhadapan langsung, terus kita berkomunikasi langsung dengan teman, kita secara langsung bisa melakukannya. Atau misal ketika kalian manggil teman kalian yang jaraknya agak jauh, misal manggil woi, nah itu juga merupakan komunikasi ya, memanggil seperti itu juga komunikasi. Itu komunikasi yang sifatnya lokal, artinya masih dalam satu area tertentu, tapi tidak berkomunikasi secara langsung. Jadi manggil di jarak jauh. Nah, atau komunikasi juga bisa dilakukan seperti yang kita lakukan sekarang. Jadi kita tidak bertemu secara langsung, tetapi kita berkomunikasi melalui media tertentu. Nah, sel juga sama demikian. Jadi sel itu dia bisa berkomunikasi satu sama lain dengan kontak langsung, maupun berkomunikasi di area yang sama, yaitu komunikasi lokal, maupun berkomunikasi jarak jauh. Nah, cuma kalau sel, dia media komunikasinya terutama menggunakan stimulus kimia. Kalau kita kan macam-macam nih, kita bisa berkomunikasi via visual. Misal aku lagi memperlihatkan slide gini ya. Nah, ini kan sebenarnya komunikasi secara visual gitu. Kalian bisa membaca, kalian bisa melihat informasi yang aku berikan di sini. Atau kita juga bisa menggunakan informasi berupa audio, suara. Ya. Kemudian bisa juga bahkan informasinya itu berupa sentuhan. Misal kalian lagi manggil teman kalian dengan menepuk pundaknya gitu, ohoi gitu. Nah itu kan juga sebenarnya merupakan suatu komunikasi. Atau di hewan-hewan tertentu itu juga ada stimulus kimia juga ya yang digunakan. Jadi kalau untuk individual hewan ataupun manusia bahkan tumbuhan biasanya komunikasinya itu menggunakan stimulus-stimulus yang bermacam-macam. Tapi kalau sel antar sel-sel tubuh kita itu komunikasinya itu kebanyakan melalui stimulus kimia. Walaupun beberapa sel itu dia bisa menerima juga stimulus-stimulus yang lain. Misal contohnya mata, sel-sel retina yang ada di mata, dia bisa menerima stimulus berupa cahaya. Kemudian telinga kita. Nah, telinga kita kan sebenarnya kan menangkap getaran. Getaran kan sebenarnya merupakan getaran suara itu sebenarnya merupakan ini mekanik, merupakan stimulus yang sifatnya gerakan. Dan lain sebagainya. Oke. Nah, di sini diperlihatkan contoh komunikasi sel. Misal di gambar yang kiri kita bisa lihat ada dua sel ragi yang mereka sedang bertukar materi kimia, zat-zat kimia. Nah, ketika mereka sudah saling bertukar dan diterima oleh masing-masing sel, maka mereka bisa melakukan mating atau melakukan fusi. Biasanya sel ragi melakukan hal ini, melakukan fusi seperti ini ketika menghadapi lingkungan yang tidak menguntungkan. Dan ini sebenarnya terjadi secara umum ya. Jadi pada makhluk-makhluk hidup di luar sana, untuk berkembang biak, ketika menghadapi lingkungan yang menguntungkan, misal makanannya banyak, kemudian ketersediaan air mencukupi, biasanya organisme-organisme akan cenderung menggunakan reproduksi aseksual. Jadi itu ketika keadaan lingkungan sangat mendukung ya. Kenapa? Karena reproduksi aseksual atau yang tanpa kawin itu kecepatan reproduksinya tinggi. Sehingga kalau dia reproduksi dengan kecepatan yang tinggi dengan kondisi lingkungan yang menguntungkan itu nggak masalah. Nah, tapi begitu kondisi lingkungan tidak menguntungkan, misal ketika nutrisinya berkurang, nutrisinya terbatas, jumlah airnya terbatas dan lain sebagainya, atau misal ada cekaman
misal suhunya terlalu tinggi atau kadar garam terlalu tinggi dan lain sebagainya. Intinya ketika tidak menguntungkan si lingkungan, maka biasanya organisme-organisme akan cenderung memilih untuk melakukan perkembangbiakan seksual atau dengan kawin atau mating. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena kalau mengalami mating itu atau perkawinan itu adalah percampuran dua materi genetik. Nah, ini juga konsep dari genetika ya. Percampuran dua materi genetik itu artinya ada dua sifat. Ya. Ada dua individu kan berarti sifatnya biasanya kan berbeda. Nah, ada dua sifat yang digabungkan. Ketika ada dua sifat yang digabungkan, maka kemungkinan dia untuk bertahan hidup. Ya, karena dia lebih bisa beradaptasi dengan lingkungan yang bervariasi. Dibandingkan dengan kalau dia hanya sendiri. Oke, gitu ya. Kemudian kalau gambar yang kanan ini adalah komunikasi yang dilakukan oleh sel-sel jamur yang lain, yaitu dalam pembentukan badan buah atau fruiting body. Jadi sebenarnya dia adalah sel-sel jamur yang sel-sel yang individual. Ya. Kemudian ketika menghadapi lingkungan yang tidak menguntungkan, mereka akan membentuk agregat. Ya. Mereka akan berkumpul membentuk struktur ini, struktur yang disebut sebagai badan buah. Oke, itu. Ini beberapa contoh komunikasi selnya. Jadi bagaimana kok bisa sel-sel individual ini dia berkoordinasi, saling bekerja sama sehingga membentuk badan buah? Pasti mereka saling komunikasi, saling memberikan sinyal ke sel-sel yang lain, sehingga ayo kita membentuk ini, ayo kita melakukan itu, dan lain sebagainya. Nah, itu pasti memerlukan adanya komunikasi. Oke, ada yang ingin ditanyakan dulu? Silakan. Oke, gitu ya. Nah, selanjutnya, tadi yang seperti di awal sudah disebutkan, bahwa sel itu dia bisa berkomunikasi dengan beberapa cara. Jadi bisa komunikasinya secara langsung, kontak langsung. Misal seperti kayak tadi kita nepuk teman gitu, hoi. Nah, itu merupakan kontak langsung kita dengan orang gitu. Kita megang langsung pundak orangnya gitu, atau kita tepuk gitu, plok. Nanti orangnya akan noleh. Nah, sel juga bisa melakukan hal tersebut, yaitu dia bisa menyampaikan stimulus kimianya, dia bisa menyampaikan informasi yang dia punya dengan cara kontak langsung. Nah, di sini ada dua mekanisme dari kontak langsung. Pertama yaitu hubungan antar sel. Di sini hubungan antar sel artinya dua sel yang berdekatan itu sitoplasmanya bisa saling bertukar. Dan ini umum terjadi baik pada sel hewan maupun sel tumbuhan. Sel hewan itu yang kiri, sel hewan yang kiri, sel tumbuhan yang kanan. Kalau sel pada sel hewan itu menggunakan struktur yang disebut sebagai gap junction atau junction celah. Nah, ini kita sudah mempelajari di pertemuan sebelumnya ya, yaitu gap junction itu merupakan junction yang memungkinkan adanya transfer materi dari sel yang berdekatan. Nah, biasanya sebagai contoh, sel-sel yang melakukan komunikasi tipe ini adalah sel-sel otot jantung. Jadi sel-sel otot jantung itu dia akan mendistribusikan ion kalsium ke seluruh bagian ototnya. Untuk apa? Agar kontraksi otot jantung itu dia terjadinya sinkron. Ya. Jadi otot jantung itu kan ada bagian serambi, ada bagian bilik di jantung itu. Nah, serambi sama bilik itu harus kontraksinya itu harus bergantian. Serambi dulu baru bilik, serambi dulu baru bilik. Nah, untuk mengkoordinasikan hal tersebut, dia menggunakan distribusi ion kalsium. Jadi di serambi misal, supaya serambinya itu dia berdetaknya itu barengan antara serambi kiri sama serambi kanan, maka ion kalsium itu harus didistribusikan secepat mungkin, yaitu menggunakan gap junction.
Oke. Kemudian kalau pada tumbuhan ada struktur yang analog, struktur yang mirip fungsinya, yaitu disebut sebagai plasmodesmata. Jadi di sini seringkali sel-sel tumbuhan memanfaatkan plasmodesmata untuk transport hormon, atau transport materi-materi kimia yang lain. Itu untuk kontak langsung menggunakan sitoplasma, hubungan sitoplasma. Nah, kemudian ada juga kontak langsung yang memanfaatkan protein-protein membran. Jadi protein-protein yang ada di permukaan membran itu dia bisa digunakan untuk berkomunikasi antar satu sel dengan sel yang lain. Contohnya cukup banyak di sini pengenalan antar protein membran. Misal ketika aktivasi sistem imun. Dulu mungkin yang kelas 11 masih ingat waktu awal-awal pertemuan kita dulu kita membahas tentang sistem imun. Nah, salah satu cara aktivasi sistem imun adaptif yaitu sel T sitotoksik, sel T helper, itu adalah menggunakan pengenalan pada protein membrannya, menggunakan MHC dan seterusnya gitu. Oke. Jadi sistem imun kita yang sistem imun adaptif itu bisa diaktifkan dengan cara ini. Oke. Nah, contoh lain misal ketika tahap perkembangan embrio. Jadi kok bisa sih embrio yang awalnya itu merupakan satu sel zigot. Jadi itu awalnya satu sel zigot, terus membelah menjadi blastula. Nah, dari blastula nanti dia akan menjadi gastrula dan akan mengalami diferensiasi menjadi organ-organ tubuh semuanya. Nah, pertanyaannya, kok bisa yang awalnya itu selnya itu satu sama, kemudian menjadi sel yang seragam. Blastula itu selnya itu masih mirip-mirip. Kok bisa sel itu tahu kalau dia bakal jadi kepala? Ada sel yang lain dia akan tahu dia bakal jadi tangan dan lain sebagainya. Nah, itu disebabkan karena setiap sel yang ada di embrio ini terdiri atas sel-sel kecil-kecil gitu ya. Setiap sel-sel yang ada di embrio itu mereka saling berkomunikasi satu sama lain. Mereka kan saling nempel dengan teman-teman di sekitarnya. Nah, karena mereka saling nempel dengan teman di sekitarnya, mereka akan melakukan komunikasi sedemikian rupa, ya, seperti ini. Sehingga tahu, oh, ini di dekatku itu ada sel A loh, gitu. Berarti aku harus jadi kepala, misalnya. Terus yang sel yang lain, oh, ini di dekatku itu ada sel B. Oh, berarti aku harus jadi kaki. Jadi dengan mereka sel-sel tersebut mengenali sel-sel lain yang ada di sekitarnya, nah dia menjadi tahu, sel tersebut menjadi tahu kalau oh, aku berarti harus menjadi organ ini, aku harus menjadi organ itu, dan seterusnya. Oke, gitu ya. Jadi itu contohnya. Nah, contoh lain misal yaitu pengenalan patogen terhadap inangnya. Misal contoh virus itu mengenali sel inang kan juga harus menggunakan mekanisme ini. Ya. Jadi supaya virus itu bisa masuk ke dalam sel inangnya, maka dia harus kenal dulu. Virus itu harus cocok protein virus dengan protein sel inang. Itu harus cocok. Kalau nggak cocok, virus malah nggak bisa infeksi. Makanya kalau misalnya ada orang yang kena virus influenza, yang terkena itu cuma saluran pernafasannya aja. Nggak mungkin influenza itu menyerang lambung, itu nggak mungkin. Karena protein yang ada di lambung itu tidak cocok dengan virus influenza. Ya, jadi kalau misalnya ada kita makan gitu ya, kita makan satu makanan yang terkontaminasi virus influenza, terus virusnya masuk ke dalam lambung ya kita nggak masalah gitu, nggak apa-apa. Oke, itu ya. Ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjutkan? Silakan. Ada? Oke. Gitu ya. Nah, selanjutnya adalah penyampaian sinyal kimia yang tidak langsung. Yang gambar yang kiri itu tipe komunikasi yang merupakan komunikasi lokal. Jadi kayak kita manggil teman kita gitu ya, jaraknya agak jauh gitu ya. Misal di kelas sebelah gitu. Woi. Nah, itu merupakan komunikasi lokal. Karena kita masih bisa melihat langsung ya orangnya. Begitu juga dengan sel.
Sel juga bisa melakukan komunikasi lokal, yaitu dengan cara salah satu sel akan melepaskan suatu sinyal yang di sini warna hijau ya. Kemudian sinyal ini dilepaskan ke lingkungan. Nah, nanti sel-sel yang ada di sekitarnya akan menerima sinyal tersebut. Dia akan mengambil sinyal tersebut dari lingkungan dan akan melakukan respon. Ya, ini disebut sebagai pensinyalan parakrin. Yaitu ketika ada sel yang melepaskan sinyal ke lingkungan, kemudian sel-sel yang ada di sekitarnya dapat menerima sinyal tersebut. Nah, contoh lain dari pensinyalan lokal adalah pensinyalan sinaptik. Sebenarnya ini konsepnya sama persis dengan parakrin. Cuma kalau sinaptik dia khusus pada sel saraf. Ya. Tapi dari segi konsep sama persis ya. Jadi ada satu sel saraf yang melepaskan sinyal juga sama, melepaskan sinyal ke lingkungan, dan sinyal tersebut akan diterima oleh sel yang ada di sampingnya. Jadi sebenarnya sama persis. Cuma dia diberikan istilah yang khusus untuk saraf, disebut sebagai signaling di sinaps, synaptic signaling. Gitu ya. Oke, untuk sinyal-sinyal yang dilepaskan, ya, itu bisa berupa hormon, bisa berupa neurotransmitter. Ya. Jadi tergantung dari jenis selnya. Tapi secara umum dia disebut sebagai sinyal, ya, sinyal atau ligan. Ya. Jadi secara umum disebut itu, secara spesifik disebut ada yang disebut sebagai hormon. Kalau yang melepaskan ini adalah sel-sel endokrin. Ada juga yang disebut sebagai neurotransmitter, ya, neurotransmitter. Kalau yang melepaskan sinyal tersebut adalah sel saraf. Oke ya. Contohnya kalau untuk yang parakrin, kalau untuk yang parakrin, misal ketika kita luka. Ketika kita tergur, misal ada yang pernah kecakar kucing, pasti. Kalau punya kucing pasti pernah kecakar. Nah, ketika kita terluka kecil gitu ya, tergores atau luka kecil yang lain. Nah, biasanya di daerah sekitar luka itu akan merah. Jadi ketika darahnya sudah berhenti, daerah di sekitar luka akan memerah atau terjadi inflamasi. Nah, dulu kan kita pernah belajar juga ya di sistem imun. Mengalami inflamasi, merah, ada juga yang sampai bengkak. Nah, kenapa kok bisa? Padahal kan yang luka kan jaringannya di sana gitu. Kok sekitarnya bisa merah juga? Karena jaringan-jaringan yang terluka, yang rusak, itu akan melepaskan sinyal. Misal contohnya, dia melepaskan hormon yang disebut sebagai prostaglandin. Dia melepaskan hormon yang disebut sebagai histamin. Sehingga menyebabkan pembuluh darah di sekitar luka itu akan melebar, okay? Sehingga menyebabkan daerah di sekitar luka itu jadi memerah dan bengkak. Karena di sana banyak darah. Gara-gara pembuluh darahnya tadi melebar. Oke, itu contohnya. Contoh pensinyalan parakrin. Jadi ada sel-sel yang melepaskan suatu sinyal dan diterima oleh sel-sel yang di sekitarnya. Kalau pensinyalan sinaptik sangat banyak ya pasti yang berhubungan dengan sel saraf, ya, hubungan antara sel saraf satu dengan sel saraf lain, atau sel saraf dengan organ-organ efektor, misalnya otot. Otot kan bergeraknya gara-gara saraf ya. Otot, kemudian kelenjar-kelenjar ataupun organ-organ apapun di dalam tubuh kita, itu banyak sekali yang dikontrol oleh saraf. Gitu. Nah, pasti dia menggunakan pensinyalan sinaptik. Gitu. Oke. Nah, kemudian tipe penyampaian sinyal kimia yang ketiga adalah pensinyalan jarak jauh. Ya, kalau ini analoginya seperti kita sekarang ini. Kita nggak ketemu gitu, kita nggak ketemu secara langsung, tetapi kita masih tetap bisa berkomunikasi via video conference, via Zoom. Nah, sel juga sama gitu. Ada sel yang jaraknya itu sangat jauh, tetapi tetap bisa berkomunikasi. Nah, misal contohnya pensinyalan yang jarak jauh seperti ini adalah hormon secara umum. Ada yang bisa menyebutkan contoh hormon selain insulin ya? Ada bisa membantu?
Contoh hormon. Kalau tidak memungkinkan open mic bisa di ini ya, bisa di chat. Oke. Oh, atau saya tunjuk ya. Saya tunjuk. Darmianti. Wah. Coba sebutkan satu jenis hormon. Satu hormon saja. Halo? Oh, ada yang di chat. Gonadotropin. Oke. Ya, benar. Ya, ada yang menjawab ya. Ada yang menjawab di chat. Gonadotropin. Gonadotropin itu banyak ya. Ada dua gonadotropin. Ada hormon FSH sama LH. Follicle stimulating hormone sama luteinizing hormone. Itu gonadotropin. Ya, dan benar. Jadi gonadotropin itu yang bikin siapa? Ada yang tahu? Siapa yang bikin gonadotropin dan targetnya siapa? Dia mau ngasih sinyal ke siapa? Sudah berpengalaman mungkin? Imam? Iya, Pak. Ya, siapa sel apa atau organ apa yang menyekresikan gonadotropin? Ada yang bisa membantu? Oh ya, kalian boleh sambil searching ya. It's okay. Jadi kalau memungkinkan sambil searching gitu. Di otak, Pak. Ya, benar di otak. Oke ya, benar ya. Jadi gonadotropin itu disekresikan oleh otak, terutama bagian pituitari, pituitari depan, pituitari anterior. Atau seringkali kita juga sebut sebagai hipofisis anterior. Nah, nanti gonadotropin ini FSH dan LH, kita bayangkan dia disekresikan di otak, tetapi dia akan dipakai, dia itu ditujukan, targetnya itu adalah sel-sel yang ada di gonad, di sel kelamin. Ya, kalau di perempuan di ovarium, kalau laki-laki di testis. Kan itu cukup jauh ya dari otak ke testis. Ya, nah itu contoh hormon ya. Jadi dia diproduksi di suatu tempat, tapi dia targetnya itu tempat yang jauh. Nah sehingga untuk transportnya dia memerlukan bantuan pembuluh darah. Ya, di sini diperlihatkan ya. Jadi ada sel-sel endokrin, dia akan melepaskan hormon atau melepaskan sinyal yang dia miliki ke pembuluh darah, dan akhirnya dia akan disampaikan ke sel targetnya. Gitu. Ya, dan di sini dia memungkinkan adanya komunikasi jarak jauh. Nah, walaupun ketika nanti kita belajar mengenai aplikasi dari komunikasi sel, yaitu di sistem hormon, ya, itu kita akan tahu bahwa banyak di antara hormon-hormon di tubuh kita itu yang sifatnya itu campuran. Maksudnya
ada mekanisme yang digabungkan antara mekanisme lokal, sinaps, kemudian jarak jauh itu ada yang digabung-gabungin gitu. Ya, tapi basicnya pensinyalan itu ada ini gitu. Ada kontak langsung, kemudian ada pensinyalan lokal dan pensinyalan jarak jauh. Walaupun tadi si pensinyalan yang terjadi di tubuh kita itu bisa saja gabungan antara beberapa cara pensinyalan secara individual. Oke, sip. Ada yang ingin ditanyakan? Apa sejauh ini? Nah, selanjutnya mengenai 3 tahap pensinyalan. Ini sebenarnya berhubungan dengan kalau tadi kita berbicara tentang bagaimana sinyal itu disampaikan. Jadi satu sel disampaikan ke sel yang lain. Nah, sekarang kalau kalau sinyal itu sudah sampai, sudah diterima oleh suatu sel. Nah, bagaimana sinyal ini akan direspon? Jadi sama kayak kalau ketika kalian sudah memanggil teman kalian sudah dengar panggilan yang kalian gaungkan. Apa yang akan dilakukan teman kalian? Maksudnya seperti ini. Apakah teman kalian akan cuek? Atau teman kalian akan noleh dan menyapa balik gitu ya? Atau yang lain-lain? Ya, teman kalian malah melempar batu kan bisa aja. Oke. Jadi ini adalah proses yang dilakukan oleh sel ketika dia sudah menerima sinyal. Nanti akan ada 3 tahapan secara umum. Yaitu pertama adalah reception. Reception itu ya kalau artikan langsung ya berarti artinya penerimaan. Kemudian juga ada proses transduksi atau pemrosesan dan pada akhirnya sinyal tersebut akan direspon. Ya, jadi ada 3 tahap sebelum sel itu merespon. Ya, jadi sinyal itu harus bisa diterima. Setelah sinyal diterima itu sinyal ini akan diproses. Ini sinyal mau diapain? Gitu. Setelah selesai diproses, baru sinyalnya akan direspon. Oh, ini ternyata sinyalnya A loh gitu. Kalau sinyalnya A, berarti sel ini harus ngapain? Berarti aku harus ngapain? Oke, gitu ya. Jadi ada 3 tahapan ya. Ada reception, yaitu ketika sinyal itu diterima oleh sel menggunakan protein reseptor, kemudian terjadi transduction atau pemrosesan dan pada akhirnya respon. Oke. Oke. Yang pertama adalah proses penerimaan atau reception. Jadi proses penerimaan ini dilakukan oleh reseptor berupa molekul protein. Yang mana reseptor itu akan ada 2 jenis. Ada reseptor yang berada di permukaan sel, artinya dia ada di membran, atau dia ada di dalam sitoplasma. Di dalam sitoplasma itu artinya ya dia bisa berada di sitosol, berada di organel,
maupun bahkan bisa berada di dalam inti sel. Karena kan sitoplasma kan itu ya, sitoplasma kan semua ruangan yang ada di dalam sel. Ya, seluruh ruangan yang ada di dalam sel disebut sebagai sitoplasma. Jadi reseptor bisa saja dari sana. Oke. Sinyal atau ligan atau messenger ini sebutan umum ya, sebutan umum untuk sinyal. Jadi tadi ya bisa berupa hormon, neurotransmitter, itu secara umum dia disebut sebagai sinyal, ligan atau messenger. Mau? Dia akan menempel pada reseptor dan menyebabkan perubahan bentuk pada reseptor tersebut. Oke, contoh reseptor yang sering kali dijumpai di dalam sel itu adalah yang bertipe GPCR. PCR atau G protein coupled receptor. Biasanya reseptor terikat protein G. Oke. Nah, GPCR itu merupakan protein membran. Ini bentuknya, bentuk GPCR itu seperti itu. Nah, dia kenapa kok disebut sebagai G protein coupled receptor? Karena dia adalah suatu reseptor. Artinya dia adalah suatu reseptor yang terikat oleh protein lain yang disebut sebagai protein G. Jadi di sini ada reseptor yang bisa berikatan dengan protein G. Makanya dia disebut sebagai G protein coupled receptor. Oke. Ya, jadi dia dinamakan demikian karena berasosiasi dengan protein G. Ketika sinyal diterima, GPCR akan berubah bentuk dan berikatan dengan protein G. Protein G teraktivasi. Kemudian, protein G itu disebut sebagai protein G karena dia bisa berikatan dengan GTP atau GDP. Jadi G-nya itu asalnya dari GTP atau GDP. Jadi ketika protein G teraktivasi setelah dia nempel pada GPCR, nah dia akan terjadi proses pertukaran yang awalnya dia mengikat GDP, dia menjadi mengikat GTP. Ini kurang lebih bentuknya kayak gini. Oke, ini yang ketika sinyal belum datang. Nah, ketika sinyal belum datang, GPCR sama protein G dia masih terpisah. Ya. Nah, dan di sini protein G dia berikatan dengan molekul GDP, guanosin difosfat. Nah, begitu sinyal datang menempel pada GPCR, maka protein G akan menempel pada GPCR. Ya. Nah, kemudian protein G tersebut akan mengalami pertukaran, yaitu yang awalnya dia mengikat GDP, dia menjadi mengikat GTP. Jadi ditukar ya, GDP-nya lepas, GTP datang. Nah, saat GTP datang inilah si protein G itu aktif. Ya, protein G aktif, GDP digantikan oleh GTP. Ya. Jadi ketika protein G aktif gara-gara dia membawa GTP, nah dia bisa lepas dari protein G dari GPCR, dia lepas ya. Dan protein G akan mengaktifasi protein lain. Oke. Nah, ini adalah mekanisme umum dari GPCR, G protein coupled receptor. Oke. Ya. Nah, kemudian setelah tugas dari protein G ini selesai, dia harus nonaktif kembali. Dia harus dinonaktifkan. Yaitu dengan cara GTP-nya akan dipecah menjadi GDP dan fosfat. Nah, ketika GTP terpecah menjadi GDP dan fosfat, maka protein G tidak aktif, maka protein yang tadinya dia aktifkan juga jadi tidak aktif. Ya, jadi ini merupakan serangkaian proses bagaimana reseptor itu menerima sinyal, ya, reseptor GPCR menerima sinyal dan dia akan melanjutkan sinyal tersebut ke protein-protein tertentu. Yang dalam hal ini dia melanjutkan sinyalnya ke protein G. Oke, ini sering kali ya. Ini cukup salah satu yang paling banyak ada di dalam sel, ada di dalam tubuh kita, termasuk insulin. Ya, jadi bagaimana kalau insulin bisa bekerja? Dia juga memanfaatkan mekanisme. Sebentar ya, aku izin sekitar 5 menit.
Oke, kita mulai lagi. Maaf tadi ada sesuatu yang harus dilakukan. Oke, kita mulai ya. Kita mulai lagi. Setelah GPCR, nah itu ada tipe reseptor yang lain yang disebut sebagai tirosin kinase. Reseptor tirosin kinase. Dia merupakan jenis reseptor yang lain, tetapi dia merupakan reseptor yang berpasangan. Ini ketika sinyal diterima, reseptor yang ada, jadi reseptornya ada dua. Dan dia ketika aktif itu harus nempel satu sama lain, atau istilahnya akan membentuk dimer. Bentuk dimer. Nah, ketika reseptor berhasil membentuk dimer, dia akan aktif dan mengalami fosforilasi. Fosforilasi itu artinya adalah penambahan fosfat dari ATP. Oke, reseptor yang aktif memfosforilasi protein lain. Di sini kan ada istilah kinase. Kinase itu juga protein jenis enzim yang umum ya. Dia adalah enzim yang umum berfungsi untuk memfosforilasi protein atau molekul lain. Umumnya, fosforilasi tersebut berfungsi untuk mengaktifasi suatu protein. Nah, mungkin lebih jelasnya di sini ya. Jadi tadi itu penjelasannya. Nanti untuk gambarnya di sini. Di sini ada dua reseptor ya. Ada dua reseptor. Nah, kemudian agar bisa teraktivasi, reseptor ini dua-duanya harus menerima sinyal. Dua-duanya menerima sinyal, sehingga ketika sinyal sudah diterima, reseptor akan membentuk dimer. Nah, kemudian setelah mengalami dimer, nah dia barulah si protein ini disebut sebagai protein yang teraktivasi. Ya, protein yang teraktivasi. Nah, aktivasinya seperti apa? Nah, aktivasinya dia akan memanfaatkan ATP. Dia akan terdapat transfer gugus fosfat dari ATP, sehingga banyak bagian protein ini akan mengalami fosforilasi. Ini dikatakan sebagai protein yang aktif. Ya, itu. Jadi, nah nanti setiap tempat yang ada fosfatnya, yang ada P-nya di sini, itu dia bisa mengaktifkan protein lain. Nih ya, dia bisa mengaktifkan protein lain. Jadi kalau untuk tirosin kinase, dia itu responnya akan sangat banyak. Karena dia bisa mengaktifasi protein yang macam-macam. Gitu. Tapi di sini kita fokusnya ke mekanisme penerimaan sinyalnya. Oh, di sini tuh reseptornya ada dua, kemudian menerima sinyal. Setelah menerima sinyal, dia akan membentuk dimer, nempel satu sama lain. Kemudian akan terjadi fosforilasi. Setelah fosforilasi ini, dia akan mengaktifasi berbagai macam protein yang berbeda-beda. Ya, ada yang bertanya, tadi singkatan protein G apa? Kepanjangan dari protein G. G itu dari GTP ya. Nih, dari GTP. Ini. GTP atau guanosin trifosfat. Jadi mirip ATP ya, tapi dia kalau ATP kan adenosin, dia dari adenin. Kalau GTP dia guanosin, dia dari guanin. Dia makanya guanin. Oke. Itu ya, itu untuk reseptor tirosin kinase. Ini dua jenis reseptor yang paling sering dikeluarkan. Maksudnya yang paling sering keluar di soal atau yang paling sering dibahas. Gitu. Nah, ini juga jenis reseptor ketiga. Ini juga sangat sering juga dibahas. Bahkan tidak hanya dibahas kalau untuk ini ya, kalau untuk reseptor yang ketiga ini disebut sebagai reseptor kanal ion atau ion channel reseptor. Ini ternyata tidak hanya dibahas di biologi molekuler saja, biologi sel molekuler, tetapi dia juga banyak sekali dibahas bahkan di bab tumbuhan dan bab hewan. Karena banyak sekali mekanisme yang terjadi pada hewan dan tumbuhan menggunakan ini. Yaitu di sini ada sinyal yang datang, ya, sinyal yang datang diterima oleh reseptor. Nah, ternyata reseptornya itu sekaligus merupakan ion channel. Jadi dia merupakan saluran yang ketika kebuka, itu akan terdapat ion-ion tertentu yang bisa lewat. Misal contoh nih, ini merupakan ion channel untuk natrium, Na+.
Ini napas itu. Natrium. Ya. Ketika ada sinyal datang, channelnya akan kebuka sehingga natrium akan masuk ke dalam sel. Oke, yang nanti ion natrium ini dia akan memicu adanya respon seluler. Oke. Nah, kemudian ketika si sinyalnya lepas dari reseptornya, nanti dia si channelnya akan tertutup kembali. Jadi ini sebenarnya lebih simpel. Jadi pokoknya ada sinyal datang diterima reseptor, reseptornya menyebabkan channel kebuka. Ketika channel kebuka, ada ion yang masuk, dan ion ini nanti akan memicu adanya respon sel. Oke, jadi cukup banyak ya. Ada channel natrium, ada channel untuk kalium, ada channel untuk ion-ion yang lain, kalsium misal. Oke. Nah, kemudian tadi kita juga di awal juga dibilang ya kalau yang namanya reseptor itu bisa saja terdapat di permukaan sel ataupun terdapat di sitoplasma. Oke. Nah, biasanya reseptor yang ada di sitoplasma itu memiliki hormon, dia bisa mengikat hormon atau mengikat sinyal yang sifatnya hidrofobik. Ini ya, sinyal berupa molekul hidrofobik atau nonpolar atau yang larut lemak. Karena kalau sinyalnya itu hidrofobik, dia bisa menembus membran. Tapi kalau sinyalnya hidrofilik, misal protein atau yang tidak berbasis lemak, maka dia nggak bisa nembus membran sehingga harus reseptornya harus ada di luar sel, harus ada di membran. Oke, nah ini ya. Jadi untuk reseptor-reseptor yang ada di intraseluler, ya, dia memiliki sinyal yang sifatnya hidrofobik. Karena tadi ya, kalau sinyal hidrofobik dia bisa langsung menembus membran, masuk menembus membran. Kemudian sinyal tersebut dia akan masuk ke melewati membran dan berdifusi ke dalam masuk ke dalam sel. Nah, nanti reseptornya bisa saja terdapat di sitosol, organel maupun di dalam inti sel. Misal contoh itu adalah ini ya, hormon-hormon yang dia berasal dari kolesterol, yang dia itu dibikin dari kolesterol. Contohnya misal aldosteron, kemudian estrogen, progesteron mungkin ya, yang sering kali kita dengar ya, estrogen, progesteron itu merupakan hormon-hormon yang dia sifatnya hidrofobik karena dia dibikin dari kolesterol. Nah, kemudian contoh lain misal hormon tiroksin atau hormon tiroid. Dia merupakan hormon yang unik karena ketika dia sudah masuk ke dalam sel, ternyata reseptornya ada di mitokondria. Salah satu reseptornya ada di sana. Sehingga itu menunjukkan efek dari hormon tiroid atau tiroksin yang bisa meningkatkan metabolisme, meningkatkan respirasi seluler. Oke, nah secara umum hormon-hormon yang dia masuk ke dalam sel, ya, yang memiliki reseptor intraseluler, itu akan menghasilkan respon yang berhubungan dengan aktivasi ekspresi gen atau sintesis protein yang baru. Nah, sebaliknya kalau yang tadi si reseptor-reseptor yang ada di luar sel itu umumnya dia akan menyebabkan
aktivasi protein yang sudah ada. Jadi kalau reseptor ekstraseluler, reseptor yang ada di membran, responnya itu berupa mengaktifasi suatu protein yang sudah ada. Tapi kalau untuk si reseptor intraseluler, nah dia akan membuat protein baru. Umumnya seperti itu ya. Umumnya seperti itu. Sehingga untuk lama respon, waktu yang dibutuhkan sampai respon itu dihasilkan, itu akan lebih lama reseptor intraseluler. Oke, karena dia harus bikin protein yang baru. Kalau reseptor ekstraseluler, reseptor yang di membran tadi, kan dia tinggal mengaktifkan aja. Oh, proteinnya udah ada nih, tinggal diaktifkan. Dia akan memiliki respon yang lebih cepat. Dia membutuhkan waktu yang lebih cepat untuk sampai ke respon. Tapi kalau ini dia lebih, kalau untuk reseptor intraseluler dia lebih lama. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Ada? Ada? Oke, lanjutkan. Oke. Nah, selanjutnya ketika sinyal itu sudah diterima, ya tadi kan proses penerimaan sinyal ya, atau reception. Nah, sinyal tersebut akan diproses. Cara pemrosesnya akan ada dua jenis, yaitu menggunakan transduksi sinyal atau rangkaian aktivasi protein. Oke, itu yang pertama. Nah, cara kedua nanti akan menggunakan second messenger atau messenger kedua. Kita coba lihat dulu yang rangkaian aktivasi protein. Jadi dia terdiri atas sesuai dengan namanya, rangkaian aktivasi protein. Jadi ketika sinyal diterima, reseptor akan mengaktifkan suatu protein. Nah, protein ini tujuannya dia kerjanya ngapain? Protein ini kerjanya adalah untuk mengaktifasi protein yang lain. Jadi ini misal protein A gitu ya. Protein A berfungsi untuk mengaktifasi protein B. Nah, protein B aktif nih. Protein B akan mengaktifasi protein C. Sehingga protein C jadi aktif. Ini kan pertama akan dia inaktif. Dia menjadi aktif. Dan ini dilakukan seterusnya ya, sampai beberapa kali. C mengaktifkan D, D mengaktifkan E, dan seterusnya. Sampai si jalur rangkaian aktivasi protein ini nanti dia sampai ke protein yang terakhir. Misal protein Z gitu, yang terakhir ini. Misal ini protein Z. Nah, nanti protein Z inilah yang akan berfungsi untuk melakukan sesuatu, melakukan respon. Misal contohnya tadi insulin nih. Oke, kita coba pakai insulin. Jadi insulin itu nanti dia diterima oleh GPCR. Anggaplah ini GPCR ya. GPCR mengaktifkan protein G, atau mungkin ada seperti ini. Misal insulin, oh di sini nggak terlalu kelihatan. Jadi misal insulin dia mengaktifasi, diterima oleh reseptornya. Dia diterima oleh reseptornya. Kemudian reseptor insulin di sini akan mengaktifkan protein A. Protein A mengaktifkan protein B tadi ya. B mengaktifkan protein C. C
dan seterusnya sampai protein Z teraktivasi. Nah, ketika protein Z aktif, ternyata fungsi dari protein Z ini adalah untuk mengubah gula menjadi glikogen. Jadi protein Z ini berfungsi untuk mengubah gula menjadi glikogen. Nah, itu kenapa kok seperti itu? Karena kan kita tahu insulin itu fungsinya adalah untuk menurunkan kadar gula darah. Caranya gimana? Caranya adalah ternyata dia memicu serangkaian proses sehingga gula di dalam darah itu bisa diambil oleh sel hati. Setelah diambil oleh sel hati, gula tersebut diubah atau digabung-gabungkan sehingga menjadi glikogen. Ya. Jadi cadangan gula yang disimpan di hati. Gitu. Oke. Jadi berarti insulin itu merupakan sinyal. Kemudian dia diterima dan diproses lewat serangkaian aktivasi protein, dan responnya apa? Responnya adalah dia bisa mengubah gula menjadi glikogen sehingga kadar gula darah kita menjadi turun. Gitu. Oke, itu ya. Jadi dari cerita tersebut kita sudah melihat contoh dari bagaimana suatu sinyal itu diterima. Insulin diterima oleh reseptor, kemudian diproses ya menggunakan serangkaian tahap ini A, B, C, D dan seterusnya sampai Z. Baru nanti protein Z yang terakhir dia akan melakukan respon seluler berupa pengubahan gula menjadi glikogen. Gitu. Oke, iya itu secara umum. Nah, bagaimana suatu protein itu diaktifasi? Secara banyak sekali contoh yang menunjukkan bahwa aktivasi protein itu melibatkan fosforilasi. Jadi di sini misalnya contoh ada tadi ya protein A, dia mengaktifkan protein kinase 1. Protein kinase 1 ketika dia aktif, dia akan mengaktifkan protein kinase kedua. Nah, kita tadi tahu kalau kinase kan merupakan suatu enzim yang fungsinya adalah untuk memfosforilasi, memberikan fosfat ke molekul lain. Jadi protein kinase 1 ini dia memberikan fosfat ke protein kinase 2 dengan bantuan ATP. Jadi yang tadinya protein kinase 2 itu kosong, dia nggak punya apa-apa, dia dikasih fosfat oleh protein kinase 1 dari ATP. Jadi sehingga nanti protein kinase 2 tadi yang awalnya kosong dia menjadi punya fosfat. Dan dia di sini menjadi aktif. Oke, itu ya. Dan seterusnya ya. Jadi protein kinase 2, kalau yang namanya kinase itu pasti kayak gitu caranya. Dia memberikan fosfat dari ATP, dia kasihin ke molekul lain. Itu ya. Ini merupakan jalur transduksi sinyal. Nah, sebaliknya, kalau tadi kan pemberian fosfat dari ATP kan disebut sebagai fosforilasi. Dia secara umum merupakan proses atau cara untuk mengaktifkan protein. Nah, sekarang gimana cara untuk menonaktifkan protein? Caranya berarti kebalikannya. Yang tadi kan dia memberikan ATP. Nah, ada enzim lain yang disebut sebagai fosfatase. Protein fosfatase yang berfungsi untuk melepaskan fosfat dari protein yang aktif. Jadi supaya protein yang aktif ini dia dinonaktifkan kembali, itu akan memerlukan pelepasan fosfat. Jadi fosfatnya harus dilepas. Dan ini penting ya. Jadi proses mengaktifkan protein kemudian menonaktifkan lagi itu merupakan serangkaian proses yang sangat penting. Ya. Karena kalau ada suatu protein yang terus-menerus aktif, dia nggak bisa dinonaktifkan, itu akan memicu respon yang terlalu besar. Dan seringkali respon yang terlalu besar tersebut akan menyebabkan terjadinya kanker. Jadi karena kanker itu seringkali seperti itu ya, seringkali disebabkan karena sel itu melakukan aktivitas terlalu tinggi. Ya, jadi makanya tadi ketika misal kita berbicara tentang protein G, GPCR, setelah protein G itu aktif, dia harus dinonaktifkan kembali. Oke, karena kalau tidak dinonaktifkan ya tadi salah satu respon yang paling sering terjadi adalah kanker. Oke, nah selanjutnya mengenai second messenger. Tadi kan ada dua cara pemrosesan ya. Bisa dengan relay sinyal atau transduksi, bisa juga menggunakan second messenger.
Nah, second messenger ini dia konsepnya sama seperti ligan atau sama seperti sinyal. Cuma dia adanya di dalam sel. Second messenger merupakan molekul kecil non-protein yang bekerja seperti ligan, yaitu berikatan dengan protein reseptor. Jadi sama aja gitu dengan sinyal biasa. Kalau sinyal biasa kan tadi dari luar ya, dari luar sel. Kalau second messenger itu asalnya dari dalam sel itu sendiri. Tapi cara bekerjanya sama seperti ligan atau sama seperti sinyal biasa. Second messenger bekerja di dalam sel. Salah satu mekanisme transduksi setelah ligan atau first messenger bekerja. Salah satu mekanisme pemrosesan ya, setelah ligan atau first messenger bekerja. Jadi ligan itu juga seringkali disebut sebagai first messenger. Oke, contoh misal di sini ada CAMP, ion kalsium, inositol trifosfat atau seringkali simbolnya IP3 dan diasil gliserol. Contoh mekanismenya, oh ini bentuk CAMP ya. Apa itu CAMP? Dia berasal dari molekul ATP. Kemudian dimodifikasi menggunakan adenylyl siklase menjadi CAMP. Setelah CAMP selesai tugasnya, dia bisa diinaktivasi, dia bisa dinonaktifkan menggunakan enzim fosfodiesterase menjadi AMP. Jadi bentuk aktifnya CAMP ya. Kalau dia dikasih fosfodiesterase, dia akan menjadi AMP. Dia dikatakan siklik, CAMP itu siklik AMP ya. Siklik AMP. Nah, dia siklik karena ini, struktur ini. Jadi antara gula dan fosfatnya dia membentuk lingkaran, membentuk siklik. Kalau terputus salah satu ikatannya dengan fosfatnya terputus, dia akan menjadi AMP. Adenosin monofosfat. Nah, ini contoh ya, contoh cara kerja CAMP. Ini dia dipasangkan dengan GPCR. GPCR di sini sebagai ini ya, sebagai penerima sinyal ya. GPCR menerima sinyal dari luar. Sinyal dari luar kan tadi disebut sinyal atau messenger atau ligan. Atau ya udah kita sebut sebagai first messenger. Oke, kemudian mekanisme aktivasi seperti biasa ya. GPCR menerima sinyal, protein G teraktivasi. Setelah protein G teraktivasi, protein G mengaktifkan adenylyl siklase. Jadi yang tadi kita lihat di awal, ini ya, protein yang kita lihat di awal itu salah satunya yang diaktifasi oleh protein G adalah adenylyl siklase. Ya. Oke. Nah, adenylyl siklase akan mengubah ATP menjadi CAMP. Nah, nanti CAMP akan menempel pada protein lain. Yang mana di sini dia menempel pada protein kinase A. Jadi di sini benar-benar nempel ya. Nempel kayak kayak first messenger nempel ke protein G. Ya, CAMP itu sama kayak gitu. Dia nempel ke protein kinase A. Tapi sayangnya ini nggak diperlihatkan. CAMP nempel ke protein kinase A sehingga protein kinase A aktif. Oke. Beda dengan yang tadi. Kalau tadi kan cuma mengaktifkan aja. Protein A mengaktifkan protein B. B mengaktifkan C. Kalau di sini CAMP itu nempel ke suatu protein. Ya, jadi sama seperti first messenger. Oke, nah nanti si protein kinase A dia akan bekerja ya. Setelah dia aktif dia akan bekerja sehingga respon sel bisa terjadi. Nah, contoh lain dari second messenger adalah ion kalsium. Oke. Ion kalsium memiliki fungsi yang beragam di dalam sel. Contohnya misal berikatan dengan aktin untuk kontraksi otot. Ion kalsium dijaga agar tetap sedikit di dalam sitosol. Ini dalam keadaan istirahat ya. Dalam keadaan istirahat, kalsium itu harus dibikin dikit. Baru ketika kalsium itu dibutuhkan, baru dia akan dimasukkan ke dalam sitosol. Umumnya, ion kalsium bisa disimpan di luar sel, di dalam RE atau di organel-organel yang lain. Nah, apabila diperlukan, baru dia akan dilepaskan ke sitosol. Ini salah satu contoh
salah satu contoh mekanisme ion kalsium, tapi dia dikombinasikan dengan messenger yang lain, second messenger yang lain. Oke, yang yaitu inositol trifosfat. Ini mekanisme resepsinya pakai cara yang sama ya, GPCR lagi ya. Jadi kalau ada sinyal masuk ke dia diterima oleh GPCR, GPCR mengaktifkan protein G. Nah, di sini protein G dia mengaktifkan fosfolipase C. Nah, mungkin ada yang bingung loh. Tadi kok protein G ngaktifin adenylyl siklase, sekarang kok ngaktifin fosfolipase C? Kok bisa gitu? Karena GPCR itu merupakan mekanisme umum sebenarnya. Jadi banyak sekali banyak sekali reseptor-reseptor itu dia tipenya GPCR. Tapi ya beda-beda reseptornya gitu. Ada GPCR untuk proses A, ada GPCR untuk proses B. Gitu. Jadi GPCR itu adalah mekanisme umum saja. Dia proteinnya itu macamnya banyak. Begitu juga dengan tirosin kinase. Begitu juga dengan reseptor ion. Ion kan ada banyak ya, ada ion natrium, kalium gitu. Setiap ion pasti punya reseptor yang berbeda jenis. Sama juga dengan GPCR itu. Ada GPCR yang merespon terhadap hormon A. Ada GPCR yang merespon terhadap hormon B. Dan seterusnya. Nah, ini adalah reseptor yang dia masih sama GPCR, tipe GPCR, tetapi dia punya reseptor yang lain gitu ya. Bukan, maksudnya punya sinyal yang merupakan reseptor GPCR yang berfungsi untuk merespon terhadap sinyal yang lain gitu. Jadi beda. Nah, di sini GPCR sama ya, mengaktifasi protein G, kemudian protein G mengaktifasi fosfolipase C. Nah, fosfolipase C dia akan memecah membran, nah, dan melepaskan IP3, inositol trifosfat. Nah, nanti inositol trifosfat di sini akan datang ke RE halus, ke RE ya, secara umum ya. Nah, kemudian dia akan membuka gerbang atau channel kalsium, sehingga kalsium akan lepas menuju ke sitosol. Nah, di sini nanti kalsium akan menyebabkan berbagai macam respon seluler, salah satunya adalah kontraksi otot. Oke, ya di sini kita bisa lihat ya, kalau inositol trifosfat, IP3, kan dia nempel ke reseptor juga kan ya. Berarti kita bisa bilang kalau IP3 itu merupakan second messenger. Karena dia nempel ke reseptornya. Kalsium juga second messenger, karena nanti dia nempel ke protein aktin. Karena reseptornya ada di sana. Ketika menempel di protein aktin, akan menyebabkan kontraksi otot. Ya, jadi pokoknya segala sesuatu molekul yang kecil, yang bukan protein, dan dia nempel ke reseptornya, dan dia berasal dari dalam sel, itu disebut sebagai second messenger. Oke, nah kemudian respon dari komunikasi sel. Tadi kan kita sudah belajar mengenai bagaimana sinyal itu diterima, kemudian bagaimana sinyal itu diproses, sampai, nah sekarang kita akan belajar mengenai sinyal responnya itu kayak gimana sih sel itu, jenis-jenis respon sel itu seperti apa. Nah, respon sel akan dibagi menjadi sedikit, sebenarnya nggak banyak jenis respon sel itu, cuma ada berupa reaksi kimia. Misal contohnya tadi insulin ya, responnya kan tadi berupa gula diubah jadi glikogen. Itu kan reaksi kimia. Kemudian bisa juga si respon itu berupa mekanisme transport. Misal contoh hormon ADH, antidiuretik hormon. Nah, dia fungsinya itu ketika dia sudah diterima oleh reseptor, dengan mekanisme sedemikian rupa dia bisa menyebabkan transport air untuk reabsorpsi di ginjal. Jadi dengan adanya ADH, air itu bisa direabsorpsi di ginjal. Berarti kan itu kan transport, reabsorpsi air. Oke, itu contohnya. Kemudian kalau gerakan cukup banyak ya. Misal tadi gerakan otot. Gerakan otot itu merupakan respon seluler yang berupa gerakan. Nah, kemudian juga tadi ada respon seluler yang berupa ekspresi gen. Ketika dia merupakan sinyal atau ligan yang memiliki reseptor intraseluler. Ya. Jadi ligan-ligan yang punya reseptor intraseluler tadi kan responnya berupa ekspresi gen. Jadi
Respon seluler itu cuma itu aja gitu, macamnya. Kalau nggak reaksi kimia, transport, gerakan, atau ekspresi kimia. Cuma 4. Oke, itu ya. Jadi apapun nanti hormonnya, apapun nanti sinyalnya, neurotransmitternya, pasti cuma 4 itu macamnya. Misal kalau kita nyebutin hormon tertentu, gitu. Apa ya misalnya? Contohnya misal hormon FSH tadi misalnya. FSH, nah itu merupakan hormon yang akan diterima oleh folikulus oleh testis ya, FSH LH. Nah, nanti hormonnya itu akan menyebabkan sel bisa melepaskan testosteron. Nah, itu kan serangkaian proses yang sangat kompleks ya. Di pelepasan testosteron itu terdiri atas reaksi kimia, transport juga gitu kan ya. Reaksi kimia, transport. Oke. Nah, kemudian misal hormon lain apa misal? Misal hormon hormon aldosteron misal, tadi ada aldosteron. Hormon aldosteron juga dia sifatnya efeknya adalah transport. Kalau nanti kalian belajar tentang hormon aldosteron, dia adalah hormon yang berfungsi untuk memicu reabsorpsi natrium, reabsorpsi ion Na+. Berarti kan itu juga termasuk transport. Oke, dan lain sebagainya. Jadi apapun sinyalnya, pasti minimal responnya itu adalah salah satu di antara 4 ini. Reaksi kimia, transport, gerakan, atau ekspresinya. Oke, kemudian ini tambahan, yaitu mengenai fungsi dari transduksi sinyal. Fungsi dari transduksi sinyal itu salah satunya adalah untuk mengamplifikasi atau memperkuat sinyal yang lemah. Jadi misal contohnya di sini ada hormon epinefrin atau adrenalin ya, sama aja. Dia berikatan dengan protein G. Dan di sini epinefrin yang berikatan dengan protein G cuma 1 molekul. Tapi ketika terjadi transduksi sinyal, ternyata dari 1 protein G itu ada, dari 1 GPCR, ya, 1 GPCR yang menerima 1 epinefrin, dia 1 GPCR bisa mengaktifkan 20 protein G. 20. Bukan 20 ini bahkan. 10 pangkat 2 itu 100 ya. 1 GPCR mengaktifkan 100 protein G. 100 protein G dia mengaktifkan 100 adenylyl siklase. Dari 100 adenylyl siklase dia membuat 10 pangkat 4 CAM. Jadi di sini 1 molekul itu bisa mengaktifkan 100 molekul yang lain. Jadi kalau misalnya ada beberapa tahap, protein A mengaktifkan B, B mengaktifkan C, C mengaktifkan D, dan seterusnya, itu kan faktor pengalinya jadi banyak. 10 jadi 100, 100 jadi 1000, 1000 jadi 10.000, dan seterusnya. Ya, jadi di sini ada proses amplifikasi atau proses penguatan sinyal. Yang awalnya dia cuma 1 molekul sinyal, ya, pas udah respon dia sampai 10 pangkat 8. 10 pangkat 8 itu berapa? 100 juta. Ya, jadi kita bayangkan nih, 1 epinefrin ya di sini, 1 adrenalin, dia akan mengaktifkan respon berupa pembentukan glikogen sebanyak 10 pangkat 8. Bukan pembentukan glikogen, pemecahan glikogen kalau epinefrin. Glikogen dipecah menjadi glukosa, tapi 10 pangkat 8. 100 juta. Gitu ya. Itu salah satu fungsi dari kenapa kok sinyal itu harus diproses. Kenapa kok harus dibikin transduksi sinyal yang tadi yang cukup rumit tadi ya. A mengaktifkan B, B mengaktifkan C, dan seterusnya. Nah, selain itu transduksi sinyal juga memungkinkan untuk terdapat alternatif respons. Jadi dengan adanya transduksi sinyal yang stepnya banyak, maka setiap sel itu bisa memiliki respon yang berbeda-beda. Jadi ada sel yang responnya itu
linear ya istilahnya. Linear. Jadi dari satu protein mengaktifkan satu protein yang lain, mengaktifkan satu jenis protein yang lain, dan seterusnya. Ada yang responnya bercabang. Satu protein mengaktifkan 2 macam protein. Oke. Ada juga yang respon seluler itu yang terjadi crosstalk. Atau ya crosstalk istilahnya. Crosstalk itu ketika ada 2 sinyal yang berbeda, itu mengaktifkan satu protein yang sama. Jadi mereka harus berkoordinasi, kedua sinyal itu harus ada sehingga si responnya itu menjadi satu. Atau ada juga si respon yang disebabkan karena reseptor yang berbeda. Jadi bisa saja sinyal yang sama itu diterima oleh reseptor yang berbeda, itu bisa aja. Sehingga menghasilkan respon yang tentu saja juga akan berbeda. Ya, jadi dengan adanya proses yang cukup panjang pada jalur transduksi sinyal, maka setiap sel itu bisa membuat variasi. Jadi walaupun sinyalnya sama di setiap sel, misal ada sel otot jantung, sel otot lurik, sama sel hati misal. Ketika dia diberikan epinefrin, ketika diberikan adrenalin, gara-gara jalur transduksi sinyalnya berbeda, maka respon mereka akan berbeda-beda. Walaupun sinyalnya sama. Oke, itu. Nah, kemudian terakhir ini kalau nggak salah. Terakhir yaitu tentang apoptosis. Ini merupakan kematian sel secara terprogram. Jadi sel itu bisa dibilang dia bunuh diri. Nah, ini merupakan proses yang penting juga. Kenapa? Karena kematian sel itu ada 2 jenis. Ada apoptosis sama ada nekrosis. Nekrosis. Kalau nekrosis, sel itu pecah. Kayak balon pecah gitu, piar gitu. Nah, kalau sel di dalam tubuh itu pecah, maka kelemahannya dia akan menyebabkan inflamasi. Menyebabkan peradangan. Oke. Nah, tapi kalau sel itu apoptosis, dia itu bunuh diri. Kalau sel bunuh diri itu nggak pecah. Dia akan terbagi-bagi menjadi beberapa fragmen-fragmen. Jadi mirip Kak, kalau kita punya jelly, jelinya kita potong-potong, sehingga menjadi jeli-jeli yang lebih kecil. Nah, apoptosis itu kayak gitu. Jadi sel itu akan terfragmentasi menjadi bagian-bagian yang kecil, yang nanti akan dimakan oleh sel darah putih. Dimakan oleh makrofag. Tapi kalau nekrosis, ya udah selnya pecah aja. Dan akan menghasilkan inflamasi kalau itu nekrosis. Nah, apoptosis itu seringkali dipakai oleh tubuh kita untuk berbagai macam respon. Nah, salah satu contohnya, beberapa contohnya ya. Misal, apoptosis pada sel kanker. Jadi, sebenarnya di dalam tubuh manusia itu, sel kanker itu cukup sering diproduksi. Karena sel kanker kan merupakan ini ya, produk dari kegagalan sel dalam melakukan sesuatu. Misal tadi, kalau ada sinyalnya nggak bisa dihentikan. Kalau ada transduksinya tidak bisa dihentikan. Itu bisa berakibat pada terjadinya kanker. Nah, salah satu mekanisme pertahanan tubuh untuk menghadapi atau untuk munculnya kanker itu adalah kanker itu disuruh apoptosis. Jadi tubuh memberikan sinyal kepada sel kanker untuk apoptosis. Nanti sel kanker tersebut akan mati. Tapi ternyata pada kenyataannya banyak sel-sel kanker yang tidak merespon ketika diberikan sinyal apoptosis. Jadi misal kankernya disuruh apoptosis, kamu kanker apoptosis. Tapi ada banyak sekali tipe kanker yang nggak responsif. Makanya jadi banyak juga kan ini kasus-kasus adanya kanker di kehidupan sekitar kita. Oke, itu kanker ada karena yang mestinya dia merespon terhadap sinyal apoptosis oleh sel, malah dia nggak respon sama sekali. Oke. Nah, kemudian contoh kedua, misal sel-sel yang terinfeksi virus, dia juga mengalami apoptosis. Oke.
Atau di sini di gambar yang ini diperlihatkan pembentukan jari. Pembentukan jari di sini kalau nggak salah di tikus atau di mencit. Awalnya jari itu kayak payung. Tangan itu kayak payung. Nah, tapi lama-lama akan terjadi apoptosis di tempat-tempat tertentu. Sehingga awalnya tangan itu berselaput, dia menjadi nggak berselaput. Gitu ya. Jadi proses penghilangan selaput di antara jari-jari itu menggunakan proses apoptosis. Oke, itu ya. Oke, ada pertanyaan? Silakan mengenai siklus sel, mengenai pensinyalan sel. Komunikasi sel. Pak, mau tanya Pak. Ya, silakan. Tadi Pak yang nekrosis yang ketika selnya pecah Pak, itu picu apa tadi Pak? Dia bisa menyebabkan inflamasi atau peradangan. Oh, Pak. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Ya. Kalau nekrosis Pak biasanya terjadi di mana Pak? Kalau nekrosis tadi terjadinya misal kalau sel-sel itu luka itu juga termasuk nekrosis. Luka kemudian selnya pecah, itu termasuk nekrosis. Makanya ketika kita terluka kan terjadi inflamasi. Kemudian apa lagi ya? Nekrosis itu kalau misal ada zat-zat yang berbahaya masuk ke dalam tubuh, nah kemudian terakumulasi. Nah, akumulasi zat-zat tersebut bisa menyebabkan nekrosis juga. Kalau sel-sel itu tidak kuat ya, tidak kuat dalam mengatasi zat-zat yang masuk. Oke, ada lagi pertanyaan, silakan. Sambil